Materi tentang Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara bagian Sunan Kudus. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Mentari Kasih dari kelas 10I nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Puspadevi, kelas 10I absen 7. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra dari kelas 10I absen 33. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Bab 10 halaman 277 bagian Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Sayyid Ja'far Shodiq Asmad Khan. Ia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Jipang Panolan sebelah utara kota Blora, wafat tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Ja'far Shodiq. Ia mendalami agama Islam melalui ayahnya sendiri sejak kecil hingga menginjak masa remaja. Sejak kecil, ia memang bercita-cita untuk menjadi juru dakwah yang menyebarkan ajaran Islam. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telingsih dan Sunan Ampel. Kiai Telingsih adalah seorang ulama yang berasal dari Tiongkok yang datang ke tanah Jawa bersama dengan armada laut Laksamana Cheng Ho. Mereka datang dari daratan Tiongkok untuk menyebarkan Islam, juga untuk mengikat tali persaudaraan dengan orang Jawa. Sunan Kudus juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Semenjak Sunan Kudus belajar kepada Kiai Telingsih, ia menjadi lebih tekun, disiplin, dan tegas dalam mengambil keputusan. Ia pun menjadikan hasil belajarnya sebagai bekal untuk mendakwahkan agama Islam. Salah satu keinginannya adalah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu-Buddha. Ia berhadapan dengan masyarakat yang taat kepada kepercayaan lamanya dan sulit untuk diubah. Namun berkat kesungguhan dan ketekunannya, ia dapat mengubah masyarakat yang beragama Hindu-Buddha menjadi pemeluk agama Islam. Meskipun ia bukanlah penduduk asli Kudus, namun ia mampu menjadi tokoh sentral di Kudus karena jejak perjalanan hidup dan kemampuannya dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Kudus. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelum oleh Sunan Bonang, yaitu yang pertama, tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan lamanya. Ia memberikan kelonggaran terhadap tradisi yang sudah berkembang sejak lama, namun pelan-pelan ia sisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Yang kedua yaitu jika ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka selagi hal tersebut dapat dirubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. Yang ketiga, mengembangkan prinsip Sudwuri Handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip Sudwuri Hangiseni, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. Yang keempat, tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan. Yang terakhir yaitu berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Masyarakat Kudus saat itu masih banyak yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Meskipun sebagian kecil sudah ada yang menganut agama Islam, namun jumlahnya tidak sebanding. Hal tersebut mendasari Sunan Kudus untuk mengembangkan ajaran Islam, toleransi beragama antara umat Islam dengan umat Hindu-Buddha. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, pada saat Hari Raya Idul Adha, Sunan Kudus tidak
memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi, hewan yang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu. Hal tersebut rupanya justru menjadikan masyarakat Hindu menjadi bersimpati, sehingga mereka benar-benar segan dan menaruh rasa hormat kepada Sunan Kudus. Hal itu yang kemudian sedikit demi sedikit membuat umat Hindu dan Buddha tertarik untuk mendalami Islam. Selain menyampaikan ajaran dakwah kepada umat Hindu Buddha, Sunan Kudus juga memperluas ajakannya kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme. Ia pun menggunakan cara yang unik, yaitu membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangun dengan jumlah 8 pancuran, dan di setiap atas pancuran diletakkan arca. Hal itu dilakukan agar umat Buddha yang sebelumnya tidak tertarik kepada agama Islam pun menjadi terdorong hatinya untuk mempelajari agama Islam. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Sunan Kudus memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Asta Sanghika Warga, yang kemudian simbol jumlah 8 tersebut dijadikan sebagai simbol pancuran wudhu yang ia bangun. Asta Singga Marga adalah yang pertama memiliki pengetahuan yang benar, kedua mengambil keputusan yang benar, 3 berkata yang benar, 4 bertindak yang benar, 5 hidup dengan cara yang benar, 6 bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, untuk 7 beribadah dengan benar, dan 8 menghayati agama yang dengan benar. Dan nampaknya strategi yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini menarik umat Buddha. Kemudian banyak masyarakat yang datang ke masjid, kemudian Sunan Kudus mulai mengenalkan ajaran Islam. Terhadap persoalan adat istiadat, Sunan Kudus tidak serta-merta menantang masyarakat yang sering menaburkan bunga di jalan, meletakkan sesajen di kuburan, dan adat-adat lainnya yang dianggap melenceng dari ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sunan Kudus justru berpikir bahwa hal tersebut bisa dijadikan media untuk menarik masyarakat. Ia memodifikasi hal-hal tersebut mengarahkannya agar sesuai dengan hal-hal ajaran Islam. Salah satunya adalah dengan cara mengubah fungsi sesajen berupa makanan yang lebih baik disedekahkan kepada orang yang kelaparan. Pemohonan kepada nenek moyang dan roh halus diarahkan untuk memohon hanya kepada Allah. Memodifikasi makna-makna yang ada dalam ucapan motoni yang sakral oleh umat Buddha Hindu Buddha sebagai ucapan syukur karena telah dikaruniailah keturunan dari hal-hal lain. Hal ini Sunan Kudus tidaklah menghapus tradisi dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, namun ia meluruskan agar tidak melenceng dari ajaran Islam dan terhindar dari perbuatan syirik. Dari penjelasan kelompok 5 tentang Sunan Kudus adalah ia tidak hanya menyebarkan agama Islam di Kudus dan sekitarnya, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati budaya dan tradisi lokal, termasuk tradisi Hindu. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang luas ilmunya karena keahliannya dalam bidang agama, khususnya fikih, tauhid, dan hadis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku. Semoga materi yang kami sampaikan dari kelompok 5 dapat bermanfaat. Sekian penjelasan dari kelompok 5 bagian Sunan Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.